Barus, guys. Barus adalah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Ratusan hingga ribuan tahun lalu, Barus adalah pelabuhan dagang internasional. Hasil bumi yang membuatnya termasyhur ke seantero dunia adalah kapur barus dan kemenyan. Berbagai catatan kuno menyebut kawasan yang terletak di pantai barat Sumatera ini sebagai Fansur, Pancur, Lambri, atau Fansuri. Sejumlah pengelana dunia pernah singgah di Barus. Ada pula yang mencatat Barus dalam tulisan mereka. Misalnya Marco Polo, Ibnu Battuta, Ising, Masudi, Van der Tuk, dan lain sebagainya. Bahkan kapur barus juga disebut dalam kitab suci Al-Quran sebagai kafur, yang artinya mata air dari surga. Para peniaga dari berbagai belahan dunia datang ke Barus untuk membeli kapur barus, kemenyan, dan hasil bumi lainnya. Barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi di Mesir. Konon, Nabi Sulaiman mengirim utusannya 3 kali setahun untuk membeli kapur barus. Tugu 0 km Islam Nusantara. Kedatangan para peniaga di Barus untuk membeli kapur barus dan kemenyan berdampak pada terjadinya akulturasi budaya di Barus. Teman-teman Lampung Kultur, saat ini kita sedang berada di Kota Barus, tepatnya di titik 0 km peradaban Islam di Indonesia. Dari berbagai literatur, Barus disebut sebagai masuknya Islam pertama di Indonesia. Di banyak literatur disebutkan bahwa Barus adalah pintu masuk dari penyebar-penyebar Islam ke Sumatera dan Indonesia. Hasil produk terkenal dari Barus adalah kapur menyan. Sejak zaman Firaun sampai era kolonial Belanda, kapur Barus diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa dan Timur Tengah. Selain itu, salah satu bukti masuknya Islam di Indonesia melalui Barus adalah banyaknya temuan makam-makam kuno di Barus. 2 tempat yang terkenal adalah makam Papan Tinggi, atau ada juga yang menyebutnya makam Seribu Tangga, kemudian makam Mahligai. Dari beberapa penelitian penulis-penulis luar negeri ditemukan bukti faktual bahwa nisan yang ada di makam Papan Tinggi dan makam Mahligai bahannya itu
tidak ditemukan di Indonesia, tapi itu berasal dari Timur Tengah. Kembali ke kapur asal Barus, itu disebut di berbagai literatur para petualang-petualang atau penulis perjalanan dari berbagai negara, dari Eropa, dari Timur Tengah, dari daerah Cina, itu menyebut Barus. Ada yang menyebutnya dengan Barusai, ada yang menyebutnya dengan Lamri, ada yang menyebutnya dengan Fansur. Tapi semua literatur itu merujuk bahwa tempat-tempat itu adalah di Barus. Nanti kita juga akan jalan-jalan ke makam Papan Tinggi dan makam Mahligai, juga beberapa lokus bersejarah lain di Barus. Dan tugu titik nol Islam Nusantara ini alhamdulillah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017. Jadi memang pemerintah Republik Indonesia juga mengakui dan mengapresiasi ya bagaimana kemudian Islam masuk Nusantara via Barus di titik ini. Ini menjadi salah satu tempat yang sepertinya juga wajib dikunjungi oleh para pemerhati budaya, kemudian pemerhati sejarah Islam, para peziarah ya, agar kita mengetahui dari mana titik masuk ajaran Islam itu sendiri di bumi Nusantara, kemudian akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara. Mungkin itu aja, terima kasih. Dalam literatur sejarah disebut bahwa Marco Polo mendarat atau melabuh jangkar di Barus untuk menemukan rempah-rempah dari kepulauan Nusantara. Selain itu, para pedagang-pedagang dari daratan Cina itu menyebut kapur Barus dengan istilah parfum dari otak naga atau minyak wangi dari otak naga. Hal itu ada dalam beberapa catatan-catatan. Itu sebagai salah satu upaya mistifikasi terhadap kapur Barus dari segi nilai jual, dari segi proses mendapatkan dan menemukan kapur Barus itu sendiri. Ya. Untuk mengingat Barus sebagai awal masuknya Islam di Nusantara, tanggal 24 Maret 2017, Presiden Jokowi meresmikan titik nol peradaban Islam di Nusantara. Kini, di tepi pantai Barus, tepat menghadap Samudra Hindia, telah berdiri tugu berbentuk bola dunia sebagai penanda peradaban Islam di Indonesia. Bukti arkeologis sebagai titik nol Islam di Nusantara ditandai dengan keberadaan 44 makam para aulia yang tersebar di Barus. Arkeolog independen dan peneliti situs-situs sejarah Sumatera, Edward McKinnon, menyatakan kawasan Fansur dan Lamuri merupakan kota tua Islam yang berada di Kabupaten Aceh Besar yang telah hilang. Negeri Fansur merupakan suatu pelabuhan purba yang menonjol dan termasyur. Namanya muncul dalam teks kuno Cina, Arab, Melayu, India, Armenia, Portugis, dan Belanda. Namun lanjutnya, pada abad ke-14, nama negeri Fansur menghilang karena gempa dan tsunami. Menurut Edward, pada umumnya para peneliti beranggapan bahwa Fansur sebagai pelabuhan purba yang ramai telah menghilang pada abad ke-14 atau ke-15.
Sekarang kita tahu ada 2 tsunami purba pada tahun 1390 dan 1450 yang telah menghantam pantai Aceh Besar, paparnya. Gereja dan benteng. Di pusat kota masih bisa dilihat jejak era kolonial. Ada bangunan gereja tua yang bersebelahan dengan benteng peninggalan Belanda. Berdampingan dengan gereja dan benteng ada sekolah dan lapangan bola. Ini buka. Blok. Taruh. Apa bahan apa? Yang merah. Apa? Kayak ruko-rukonya gitu loh kan. Jadi ditaruh dirapiin nih. Atau dapur, kalau dia dapur kebanyakan. Gitu. Di Panson itu rumah tuh. Coba.
Hamzah Fansuri. Dari aspek sejarah sastra dan sufistik, di Baruslah tempat kelahiran Hamzah Fansuri. Beliau adalah sastrawan dan ulama sufi yang hidup di abad ke-16. Untuk mengenang jasa Hamzah Fansuri, telah dibangun jembatan yang diberi nama sesuai namanya, Jembatan Hamzah Fansuri. Jembatan ini menjadi salah satu ruang publik bagi masyarakat Barus. Barus, titik awal peradaban Islam di Indonesia, kini seperti kota tua yang kesepian. Pohon kapur Barus pun sudah sedikit ditemukan. Jejak kejayaan masa silam Barus hanya dapat ditemukan di catatan-catatan sejarah dan di hati orang-orang yang sudah patah.